Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model matematika dari masalah program linier. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Untuk menentukan solusi dari masalah sehari-hari yang memerlukan aplikasi matematika, langkah pertama adalah menyusun model matematika. Dari masalah tersebut, data yang terdapat di dalam soal diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian, solusi dari persamaan atau pertidaksamaan itu digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Aplikasi SPTLDP, Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel, akan sering Anda gunakan dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Contoh, seorang ibu akan membuat dua jenis roti 1 dan 2. Jenis roti 1 membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Jenis roti 2 membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Persediaan tepung hanya 2,25 kg dan mentega hanya 1,5 kg. Jenis roti 1 akan dijual dengan keuntungan Rp3.000 per buah dan jenis roti 2 akan dijual dengan keuntungan Rp2.000 per buah. Dengan persediaan tepung dan mentega yang terbatas, ibu tadi ingin membuat roti sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Solusi dari masalah tersebut adalah sebagai berikut. Kita buatkan tabelnya biar mudah dipahami. Nah, di sini ada jenis roti 1 dan 2, kemudian persediaan bahannya, kemudian tepung dan mentega. Nah, untuk roti jenis 1, tepung yang digunakan adalah 150 gram. Kita tuliskan di sini 150, sedangkan tepung untuk roti jenis 2 adalah 75. Persediaan tepung adalah 2,25 kg, artinya jadikan gram adalah 2.250 gram. Mentega untuk roti jenis 1 adalah 50 gram dan untuk roti jenis 2 menteganya adalah 75 gram. Mentega yang disediakan 1,5 kilo artinya 1.500 gram. Nah, kemudian kita misalkan jenis roti 1 dan 2 dibuat sebanyak X dan Y buah. Tepung yang dibutuhkan tentunya sebanyak 150 X ditambah 75 Y. Ini gram ya. Nah, kemudian tidak boleh melebihi banyaknya tepung yang tersedia, yaitu 2.250 gram. Nah, sehingga diperoleh hubungan 150 X ditambah 75 Y. Ini harus kurang dari atau sama dengan 2.250, atau kalau disederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Ini kita namakan persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat menteganya. Mentega yang dibutuhkan sebanyak, nah menteganya kita lihat 50 X ditambah 75 Y gram. Nah, ini tidak boleh melebihi dari 1.500 gram. 1.500 gram. Sehingga diperoleh hubungan 50 X ditambah 75 Y kurang dari 1.500, atau kalau disederhanakan adalah
2X tambah 3Y kurang dari 60. Ini kita namakan pertidaksamaan yang kedua. Karena X dan Y merupakan banyaknya roti jenis 1 dan 2, maka X dan Y adalah bilangan cacah, ya. Harus merupakan bilangan cacah karena nggak mungkin rotinya nanti sepotong dijual gitu kan. Nah, berarti di sini syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Ini yang kita namakan pertidaksamaan yang ketiga. Yang satu lagi Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini pertidaksamaan yang keempat. Kemudian ada juga catatan yang lainnya, X dan Y ini merupakan bilangan cacah. Kemudian tadi roti ini akan dijual dengan keuntungan. Untuk jenis roti 1 adalah 3.000 dan untuk roti jenis 2 adalah 2.000. Maka fungsi keuntungan ditulis sebagai berikut. F X, Y 3.000 X ditambah 2000 Y. Dari uraian di atas, kita dapat menyusun model matematika sebagai berikut. Nah, di sini ada syarat atau disebut juga kendala. Yang tadi kita peroleh adalah 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian pertidaksamaan yang keduanya 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan catatan di sini X dan Y-nya adalah bilangan cacah. Nah, kemudian memaksimumkannya adalah F X, Y dari 3000X ditambah 2000Y. Pencarian solusi optimal dari sebuah masalah dengan cara membuat model matematika dari masalah tersebut dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear merupakan tujuan dari program linear. Model matematika dari masalah program linear memuat 3 kumpulan unsur, yaitu variabel keputusan, yaitu syarat batas atau kendala atau constraint, dan fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran, yaitu tujuan yang akan dioptimumkan. Nah, optimum di sini bisa dua kemungkinan, bisa maksimum atau minimum. Jika variabel keputusan yang terlibat dalam fungsi ini X dan Y, maka fungsi tujuannya ditulis F X, Y dan dirumuskan sebagai F X, Y sama dengan AX plus BY, dengan A dan B bilangan real, kemudian ada A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh 2, seorang petani memerlukan paling sedikit 16 unit zat kimia A dan 14 unit zat kimia B untuk kebun sayurnya. Kedua zat kimia itu dapat ia peroleh dari pupuk cair dan pupuk kering. Satu botol pupuk cair harganya Rp20.000, mengandung 5 unit zat kimia A dan 3 unit zat kimia B. Sedangkan satu kantong pupuk kering yang harganya Rp16.000 mengandung 3 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B. Misalkan banyaknya botol pupuk cair adalah X buah dan banyaknya kantong pupuk kering adalah Y buah. Sedangkan pengeluaran petani adalah F. Buatlah model matematika dari masalah itu jika pengeluaran petani untuk membeli kedua pupuk itu semurah-murahnya. Nah, solusinya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat dari sini. Satu botol pupuk cair itu mengandung 5 unit zat kimia A. Artinya 5X kemudian ditambah. Nah, sekarang di sini
Satu kantong pupuk kering mengandung 3 unit zat kimia A ditambah 3Y. Ini adalah paling sedikit. Nah, paling sedikit lebih dari atau sama dengan 16 unit zat kimia A. Berarti di sini 16. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini satu botol pupuk cair mengandung juga 3 unit zat kimia B. Berarti di sini 3X ditambah 4 unit zat kimia B. Berarti ditambah 4B. Berarti di sini Y adalah lebih dari atau sama dengan 14 unit. Kemudian persyaratan yang lainnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian fungsi sasarannya yang harus diminimalkan adalah 20.000 X ditambah 16.000 Y. Nah, inilah model matematika yang diminta. Contoh 3. Seorang pedagang sepatu membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Ia menghendaki membeli sepatu jenis 1 dengan harga Rp30.000 dan sepatu jenis 2 dengan harga Rp40.000. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp840.000. Ia mengharapkan keuntungan Rp10.000 untuk setiap jenis sepatu 1 dan Rp12.000 untuk setiap sepatu jenis 2. Buatlah model matematika dari masalah itu. Nah, kita lihat solusinya. Kita misalkan dulu. Misalkan banyak sepatu jenis 1 dan 2 adalah masing-masing adalah X dan Y pasang. Nah, kemudian di sini hanya ada 25 pasang, berarti X ditambah Y ini tidak boleh lebih dari 25 pasang. Kemudian yang kedua, harga sepatunya berarti 30.000. X ditambah 40.000 Y ini tidak boleh lebih dari yang dikeluarkannya 840.000. Berarti di sini X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Nah, ini kendalanya. Kemudian kendala ini boleh juga kita sederhanakan. Ini biasanya disederhanakan menjadi, kita tulis lagi begini. Ini model matematikanya yang lebih sederhana. Model matematika yang lebih sederhananya adalah X tambah Y kurang dari 25. Kemudian ini kita bagi 10.000, berarti 3X ditambah 4Y kurang dari 84. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi harus syaratnya juga X dan Y ini harus bilangan cacah. Kemudian fungsi atau keuntungannya, fungsi sasarannya adalah ini X, Y adalah 10.000 X ditambah 12.000 Y. Nah, inilah model matematikanya. Ini model matematika dan ini model matematika yang sudah disederhanakan. Kemudian fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya adalah 10.000 X tambah 12.000 Y. Contoh nomor 4. Untuk menghasilkan barang jenis A seharga Rp100.000 diperlukan bahan baku 30 kg dan waktu kerja mesin 18 jam. Barang B
seharga Rp100.000 memerlukan bahan baku 20 kg dan waktu kerja mesin 24 jam. Tersedia 720 jam waktu kerja mesin dan 750 kg bahan baku. Diminta buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika diharapkan kedua jenis barang itu dapat dibuat maksimum. Kita misalkan banyak barang jenis A dan B adalah X dan Y. Nah, dari soal ini untuk bahan bakunya berarti ini 30X ditambah 20Y, ini tidak boleh lebih atau sama dengan 750. Terus waktu kerja mesinnya 18X ditambah 24Y kurang dari atau sama dengan 720X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya. Kita boleh menyederhanakan model matematika ini di sebelah sini saja penyederhanaannya. Kita tulis berarti di sini kita bagi 10, 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 75. Kemudian yang ini kita bagi dengan 6. Berarti 18 dibagi 6 adalah 3X ditambah 24 dibagi 6 adalah 4Y kurang dari 120 ya. Kemudian ini X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi sasaran yang harus dimaksimalkan adalah ini F X, Y adalah 100.000 X ditambah Y. Demikianlah video pembahasan model matematika dari masalah program linier. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.